yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat menjumpai bulan suci Ramadan ini untuk melakukan rangkaian ibadah wajib maupun sunnah dalam keadaan sehat walafiat. Karena mengapa Bapak Ibu sekalian, pada Ramadan ini begitu banyak saudara-saudara kita, keluarga kita maupun tetangga kita yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala belum perkenankan mereka untuk menemui bulan suci Ramadan. Maka patut kita syukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan salat tarawih dan witir di berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Manusia yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sampai saat ini. Manusia yang telah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang rela mencucurkan darahnya demi menegakkan agama Allah. Tak kala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin berdakwah di kota Taif, yang mana kota Taif ini diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa kesuburan tanah. Tak kala ketika Nabi Muhammad SAW ingin berdakwah di kota Taif, Nabi Muhammad SAW malah bukannya menerima perlakuan yang baik oleh masyarakat kota Taif. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW ketika sampai di kota Taif, Nabi Muhammad SAW menerima perlakuan yang kurang baik oleh masyarakat kota Taif. Nabi Muhammad SAW dilempari oleh kotoran-kotoran unta. Nabi Muhammad SAW dilempari oleh bebatuan, sehingga dalam riwayat Nabi Muhammad SAW mengalami luka-luka di wajah beliau. Tak kala ketika Nabi Muhammad SAW mengalami luka-luka di wajahnya, ketika itu malaikat Jabal atau malaikat gunung datang menghampiri Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah SAW, aku tidak rela engkau terluka seperti ini. Aku tak rela engkau terluka seperti ini, kata malaikat Jabal ini. Maka malaikat Jabal ini menawarkan bantuan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, wahai Rasulullah, jika engkau perkenankan, maka aku akan timpakan, maka aku akan balikan gunung Taif ini kepada mereka yang telah mencaci engkau, kepada yang telah mencela engkau, sehingga mereka akan binasa. Lalu apa perkataan Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jabal? Tak kala ketika malaikat Jabal menawarkan bantuan kepada Nabi Muhammad SAW, ketika itu sungguh Masya Allah kalimat Rasulullah SAW kepada malaikat Jabal. Wahai malaikat Jabal, jangan engkau timpakan gunung Taif ini, jangan engkau balikan gunung Taif ini kepada mereka semua yang telah mencaciku sehingga aku mengalami luka-luka seperti ini. Karena mengapa kita tidak tahu bahwasanya dari keturunan mereka mungkin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Masya Allah pernyataan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, jamaah salat tarawih dan witir yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirinya kami di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau menceramahi Bapak Ibu sekalian, akan tetapi berdirinya kami di sini hanya untuk menyampaikan amanah, hanya untuk menyampaikan nasihat untuk diri kami pribadi dan untuk para jamaah sekalian. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihatilah kalian dalam kebenaran dan saling menasihatilah kalian dalam kesabaran. Quran surah Al-Asr ayat 3. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah ini,
di bulan yang penuh dengan ampunan ini, di bulan penuh dengan maghfirah ya Allah Subhanahu wa taala, mari kami mengajak Bapak Ibu Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan berilah salam penuh dengan penghormatan kepadanya. Quran surah ayat 56. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak ibu, bapak, ibu sekalian untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling pelit di dunia ini? Namun setelah itu Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat ini, wahai sahabatku, tahukah engkau siapakah orang yang paling pelit di dunia ini? Kemudian sahabat bertanya, siapakah itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat ini, orang yang paling pelit di dunia ini ketika namaku disebut, ia tidak mau menyebut namaku dan tidak mau bersolat kepadaku. Itu kata Rasulullah SAW. Diceritakan oleh Syekh Muhammad Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaul, yang mana beliau menceritakan ini diambil dari sebagian ulama sufi. Ketika itu ada ulama sufi memiliki seorang tetangga, yang mana seorang tetangga ini seorang pemabuk. Kegiatan seorang pemabuk ini sehari-hari ia selalu meminum minuman alkohol. Ia selalu meminum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sufi ini bertemu di jalan dengan seorang pemabuk ini, ia selalu menasihati seorang pemabuk ini untuk tidak meminum alkohol, untuk tidak meminum khamr, untuk tidak meminum minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika seorang pemabuk ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia ini, seorang ulama sufi ini bermimpi bertemu dengan seorang pemabuk, yakni tetangganya tadi. Ketika ia bertemu dengan seorang pemabuk ini, ia terkejut dan terheran-heran sebesar-besarnya. Karena ia melihat seorang pemabuk tadi, tetangganya tadi, ia melihat bahwasannya ia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia. Nah, bayangkan seorang pemabuk, dia diberikan oleh Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ia bertanya kepada seorang pemabuk, wahai fulan, ada apa gerangan sehingga engkau diberikan Allah Subhanahu wa taala keistimewaan ini? Ketika itu seorang pemabuk ini menjawab pertanyaan dari seorang ulama sufi ini. Ketika itu, wahai fulan, wahai syekh, wahai ulama sufi, aku ketika itu pernah menghadiri majelis zikir. Ketika aku menghadiri majelis zikir tersebut, aku mendengarkan seorang alim mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ia mengeraskan suaranya, wajib baginya pahala surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang alim ini yang melantunkan salawat kepada Nabi, kemudian
diiringi oleh jamaah-jamaah sekalian, aku mengikuti apa yang diperintahkan oleh seorang alim ini. Ketika seorang alim ini bersalawat, aku pun bersalawat seperti yang kita lakukan tadi. Ketika aku bersalawat tersebut, maka datanglah kasih sayang Allah, maka datanglah pada hari itu aku diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Masya Allah, seorang pemabuk yang mana ia seorang pemabuk sehari-harinya, ia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga ia ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat diambil kisah di atas atau kisah tersebut bahwasanya ketika kita seorang pemabuk, walaupun seorang pemabuk akan tetapi ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia seorang yang maksiat kepada Allah, ia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ia diampuni Allah Subhanahu wa taala karena ia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.